Perkenalkan, nama saya Lestio Ciarita Sohid dengan NIM 193151022. Saya dari kelas pendidikan IPA Dikbud 2019. Di sini akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, di mana soal yang pertama itu mengenai pemahaman tentang kebudayaan dan peradaban, dan soal yang kedua itu mengenai pemahaman tentang manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Baiklah, langsung saja yang pertama itu mengenai pemahaman tentang kebudayaan dan peradaban. Kebudayaan seperti dari kata dasarnya yaitu budaya, yang berarti hasil pengembangan pikiran manusia berupa akal budi, pikiran, daya, dan kemampuan. Dan budaya ini meliputi seni, pengetahuan, adat, kepercayaan, tradisi, moral, festival, dan sebagainya, dan yang diwarisi oleh seorang sebagai anggota masyarakat. Dan ini ditemukan di segala tempat atau di tempat manapun dengan variasi yang berbeda-beda dan bermacam-macam. Dan tiang budaya tersebut, kita dapat mengetahui bahwa kebudayaan merupakan cara orang hidup, keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil cipta karsa dan rasa manusia untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Dan ini ditemukan dalam kehidupan masyarakat yang tercermin dalam masyarakat, misalnya bahasa yang diucapkan, makanan yang dimakan, pakaian yang dikenakan, dan ini mengekspresikan cara seseorang berpikir dan melakukan sesuatu. Atau dengan kata lain, bahwa kebudayaan itu merupakan seperangkat pengetahuan, pengalaman, dan perilaku yang umumnya dimiliki oleh sekelompok masyarakat dalam wilayah tertentu. Dan ini merupakan suatu yang diperoleh melalui proses pembelajaran dan merupakan milik bersama dan tidak memiliki standar baku. Contoh misalnya dalam kebudayaan suku Batak. Dalam suku Batak ini memiliki budaya, misalnya salah satunya pemberian ulos dalam acara pernikahan dalam adat Batak. Atau dalam bahasa Batak Toba itu dikenal dengan mengulusi. Nah, budaya ini sudah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Batak Toba dan diberikan kepada orang yang menikah. Nah, ulus yang menjadi budaya dalam Batak Toba yakni sebagai sarana untuk dipakai oleh hula-hula atau disebut pihak pemberi istri untuk mengalihkan kekuatan atau sahala dalam bahasa Batak Toba kepada pihak penerima istri. Nah, ulus yang merupakan budaya dalam suku Batak Toba ini dipercaya memancarkan pengaruh yang melindungi tidak hanya badan tetapi juga roh, atau disebut dalam bahasa Batak itu todi. Dan pada saat pemberian ulus ini kepada yang pasangan yang menikah, ini sering diiringi oleh musik tradisional dan tortor yang juga kemudian diikuti dengan pemberian upasa atau pantun. Dan pantun ini kerap kali dipakai dalam pernikahan yang merupakan suatu doa agar pasangan yang menikah itu terberkati dan segera punya keturunan. Dan selanjutnya yaitu peradaban. Peradaban itu merupakan puncak dari suatu kebudayaan itu sendiri yang berkembang dalam suatu masyarakat dan dalam kurun waktu tertentu, yang merupakan bukti kebesaran dari suatu masyarakat yang hidup dalam satu daerah di mana telah mengenal baca tulis. Dan ini terjadi pada masyarakat yang sudah menetap dalam suatu wilayah tertentu. Adapun peradaban itu sendiri itu merupakan bagian-bagian dan serta unsur-unsur dari kebudayaan yang sifatnya halus, indah, maju, seperti misalnya kesenian, ilmu pengetahuan, adat dan sopan santun, serta pergaulan, organisasi bernegara, dan lain sebagainya. Dan peradaban ini merupakan segala bentuk kemajuan, baik kemajuan benda, ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan maupun sosial yang terdapat dalam suatu masyarakat dalam wilayah tertentu.
Adapun contoh peradaban misalnya dalam peradaban budaya suku Batak Toba. Nah, peradaban dalam suku Batak Toba ini dimulai sekitar 3000 tahun yang lalu. Peradaban Batak Toba ini melalui proses perjalanan sejarah yang panjang sebagai ras suku Proto-Melayu atau Melayu tua. Nah, suku Batak Toba itu terkenal dengan memiliki adat istiadat, tradisi, filosofi hidup, dan kepercayaan yang tinggi. Dulunya suku Batak ini dikenal dengan suku dengan satu kepercayaan saja, yakni terhadap nenek moyang atau disebut dengan Opung Melajari Nabulun. Dan kini seiring perjalanan waktu dan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat, kini suku Batak Toba itu memiliki beberapa macam agama, seperti agama Kristen, Katolik, Islam, dan sebagainya. Dan dari sini kita dapat mengetahui bahwa agama ini merupakan hasil dari peradaban manusia yang menyadari akan segenap kekurangan yang dimilikinya. Baiklah, mungkin itu saja mengenai pemahaman tentang kebudayaan dan peradaban. Selanjutnya yang kedua itu mengenai pemahaman tentang manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu. Individu yang berasal dari bahasa Latin itu individuum, yang berarti tak berbagi. Jadi merupakan suatu sebutan yang dapat dipakai untuk menyatakan sesuatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Namun manusia sebagai makhluk individu bukan berarti manusia sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi, melainkan suatu kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perorangan, sehingga sering disebut dengan manusia perorangan. Sebagai seorang individu yang merupakan perpaduan antara genotip dan fenotip. Faktor genotip adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir, dan ini merupakan faktor keturunan. Secara fisik, seseorang memiliki kemiripan dan kesamaan ciri dari orang tuanya, dan kemiripan atau persamaan itu mungkin saja terjadi pada keseluruhan fisiknya maupun sebagian dari bagian tubuh tertentu saja. Kita bisa melihat dari fisik bagian tubuh mana yang kita memiliki kemiripan, apakah itu mirip ayah atau ibu kita. Begitu pula mengenai sifat dan karakter kita, apakah mirip ayah dan ibu kita. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, serta unsur raga dan jiwa. Seseorang dikatakan sebagai manusia individu ketika unsur-unsur tersebut menyatu dalam diri seseorang. Namun jika unsur tersebut tidak menyatu lagi dalam seseorang, maka itu tidak disebut lagi sebagai seorang individu. Dan dengan kemampuan rohani, individu dapat berhubungan dan berpikir, serta dengan pemikirannya itu dapat mengendalikan dan memimpin kesanggupan akal dan kesanggupan budi untuk mengatasi segala masalah dan kenyataan yang dialaminya. Manusia sebagai makhluk individu ini mempunyai arti bahwa manusia terlahir dengan memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan manusia lainnya. Dan perilaku manusia sebagai individu ini bisa kita lihat di mana seseorang individu akan berusaha untuk memenuhi hak-hak dasar sebagai manusia, memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri dan kesejahteraan hidup, serta menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. Dan yang kedua itu mengenai manusia sebagai makhluk sosial. Manusia itu dikatakan sebagai makhluk sosial dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain, di mana ada kebutuhan sosial untuk hidup berkelompok dengan orang lain. Manusia memiliki kebutuhan untuk mencari kawan atau teman, dan kebutuhan untuk berteman dengan orang lain seringkali didasari atas kesamaan ciri dan atau kepentingan masing-masing. Manusia dikatakan juga sebagai makhluk sosial karena manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Ya, ketika bayi lahir. Nah,
ia akan memerlukan pertolongan manusia lainnya seperti orang tua atau orang lain. Karena bayi yang baru lahir itu sama sekali tidak berdaya. Ia tidak bisa melanjutkan atau mempertahankan hidupnya tanpa pertolongan dari seseorang. Begitu juga manusia sebagai makhluk sosial itu membutuhkan orang lain dalam lingkungan sosialnya sebagai sarana untuk bersosialisasi. Bersosialisasi di sini berarti membutuhkan lingkungan sosial, dan tiap manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk bisa berinteraksi. Pelaksanaannya, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Ini akan bertindak sosial dengan cara memanfaatkan alam dan lingkungan untuk menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan demi kelangsungan hidup yang tentunya taat dan sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku dalam wilayah tertentu. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain, di mana dalam mengembangkan potensinya dalam artian sebagai makhluk sosial, tentunya harus berada dalam atau hidup di tengah-tengah manusia lainnya. Jadi manusia, secara singkatnya, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, dan manusia membutuhkan interaksi dengan orang lain. Baiklah, sekian dari hasil pemaparan saya dari pemahaman tentang kebudayaan peradaban dan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.